Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube gua, Andri Dedi Setiawan. Sekarang tanggal 4 Mei 2023. Sekarang gua lagi ada di Danau Sunter. Biasa gitu, habis pulang kerja nggak langsung pulang, masih nongkrong dulu, ngeliat pemandangan-pemandangan yang sederhana gitu. Nggak perlu yang jauh-jauh. Kalau yang deket aja bisa kita nikmati, nggak apa yang jauh gitu. Ya, nggak cuma semata-mata iseng gitu bikin video, tapi ada suatu pembelajaran, yang dimana kita kan kalau bikin video kan kita bebas berekspresi gitu, mendekspresikan kegiatan apa aja yang kita lakukan pada hari ini gitu, yang bermanfaat gitu. Eh, Lebih baik kita membuat video sekitaran sehari itu 5 menit, sehari itu 5 menit video ataupun 3 menit video gitu, daripada kita yang cuman hanya sebatas scroll scroll gitu. Kalau bisa kita terjun langsung, itu lebih bagus, kayak apa mempernaikkan skill dalam komunikasi. Nah, kayak dalam video ini, bukannya gimana ya, bingung gua, mana rame lagi yang ngeliatin. Elah, udah amat. Jadi gimana kabar kalian? Apakah kalian baik-baik aja? Gimana aktivitas kalian dalam sehari? Gimana perasaan kalian? Mental kalian masih aman kan? Jadi eh, setiap harinya itu kan, manusia yang merugi itu adalah manusia yang setiap hari melakukan hal-hal yang sama bahkan lebih buruk. Itu manusia yang merugi. Jadi kalau bisa setiap harinya itu kita harus memperbaiki diri kita sendiri. Sangat gampang buat mencari kesalahan orang lain dibandingkan kesalahan kita sendiri. Jadi lebih lah berintrospeksi diri, lebih lah mengevaluasi diri. Jangan langsung gampang gitu menilai orang daripada menilai diri sendiri. Jadi mulailah untuk memperbaiki diri sendiri demi orang lain. Oke. Sekarang mendung, tanpa ada mendung, hujan-hujan. Tapi kan gua nongkrong kesini kan sambil jajan. Oke, mungkin terus juga kebiasaan gue setiap pagi itu kadang gue bikin schedule buat diri gue sendiri. Gue selalu nulis di buku kecil gue kegiatan apa aja yang harus gue lakuin pada hari ini, biar meningkatkan tingkat produktivitas keseharian gue gitu. Kayak mulai bangun tidur, gue harus ngapain, ketika sampai siang gue ngapain, sampai malam gue ngapain, sehingga gue setiap harinya itu punya produktivitas gitu. Soalnya kalau nggak ada schedule gitu, menurut gue kita bisa aja melalaikan kegiatan kita dalam sehari. Misalkan pulang kerja rebahan, tidur, melek, makan, tidur, kayak rasanya itu nggak ada manfaat gitu dalam hidup. Makanya gue mulai schedule diri gue ini udah lama banget. Gue beli buku kecil dan gue schedulein apa aja kegiatan yang harus gue lakukan kali ini. Karena kalau gue berpikir untuk kadang kita sebagai anak muda itu bingung gitu ya, bingung untuk khawatir akan masa depan gitu. Tapi mereka itu menghiraukan kegiatan mereka itu di hari ini, padahal kan masa depan itu bisa terlihat bagaimana kita melakukan keseharian kita pada hari ini gitu. Jadi menurut gua itu membuat schedule dalam biar kita lebih produktif itu sangat penting. Dan biasanya itu gua selalu mengutamakan, jadi kalau kita mau bikin schedule tentang keseharian kita harus mengutamakan yang utama. Jadi kalau yang samping-samping itu kita buat yang bukan prioritas itu kita sampingin dulu, kita harus menjalankan yang prioritas. Dan gue selalu men-schedulein prioritas dalam schedule gue itu, yang pertama ya sholat 5 waktu. Karena dengan sholat 5 waktu sesungguhnya kita itu kalau sholat itu kita sedang memperbaiki diri sendiri gitu, kalau menurut gue gitu. Jadi sholat itu adalah untuk memperbaiki diri sendiri. Jadi kan kalau bisa disebutkan adalah agama adalah teratur gitu. Jadi kan manusia yang beragama adalah manusia yang teratur. Kalau manusia hanya nggak punya agama, berarti dia
yang tidak teratur gitu ya. Terus juga gue sempat dengar kata-kata nyeleneh gitu, tapi lucu banget. Biarinlah Allah aja ngatur, soalnya kalau kita yang ngatur suka berantakan. Bener, ada kalau kita ngatur ini itu suka berantakan. Udahlah pasrahin aja sama di atas. Jadi ikutin keseharian gue hari ini. Jadi gimana keseharian gue, ikutin terus. Dadah. Oke, jadi kegiatan gue habis pulang kerja schedule hari ini, gue mau ziarah ke tempat kakek gue yang ada di Budi Dharma. Sekalian silaturahmi lah. Udah 2 bulan ini nggak pernah ngunjungin, apalagi kan sekarang kan juga malam Jumat, jadi ya sekalian aja lah kan, ikutin terus. Cuman sekalian mau beli bunga dulu sama air, mau beli kembangnya lah buat nanti. Bu, kembang buat ziarah. Oh, beli 10.000 aja. 10.000. Ya. Sama itunya Bu, apa namanya? Airnya. Ya. Beli air sama kembangnya 15.000. Jadi kembangnya itu 10.000, airnya itu 5.000. Oke, kita cus. Buset dah, debunya sama kontainernya nggak akan nahan. Aduh. Kayak rasa di Arab, rasanya pengen bawa onta aja kalau kayak gini. Buset. Diharapkan buat pengunjung yang mau ke Budi Dharma agar selalu membawa helm dan masker agar tidak kelilipan dan debu tidak masuk ke dalam pernapasan ya. Kalau begini kita masuk nggak bayar, cuma nanti pas pulangnya baru ditagihin. Kambingnya siapa tuh? Aduh. Akhirnya sampai, kita ngopi-ngopi dulu. Bu, es Bu, kedai cappuccino. Sekarang gue udah sampai di TPU Budi Dharma. Ya, waktu pas mau menjelang Lebaran rame banget ya. Sekarang sepi. Ya mungkin karena udah suatu kebiasaan kalau emang mau puasa mau Lebaran itu emang harus ziarah. Sekarang hari-hari biasa agak sepi. Rasanya kalau ngelihat orang-orang yang udah mendahuluin kita itu rasa kayak nggak ada yang perlu disombongin gitu. Lihat no, lihat tuh, sendirian, duitnya pada nggak dibawa tuh, ya kan? Udahlah, gak usah pamer apa yang perlu dipamerin. Apa sih yang mau dipamerin gitu di dunia?
ingat akhirat. Sebenarnya gue ini ngomong bukan buat lain tapi buat gue sendiri ini. Gue tadi pesan es, rokok dulu sebentaran, habis itu ziarah. Ya, ini ziarah ini gue di tempat kakek gue, Mbah Sugeng. Beliau itu kakek yang biasa kayak nuntun gue gitu di saat gue lagi nggak tahu mau kemana. Jadi gitu. Oke, merokok dulu sebatang sama nge-es dulu, habis itu cabut. Alhamdulillah telah selesai ziarah, dan sebelum ziarah tadi sempet nyabut-nyabutin rumput dulu, habis itu baru doain semoga amal dan ibadah diterima, diterangkan kuburannya dan ditempatkan dan berada dalam orang-orang yang soleh. Habis ini kayaknya, dan tadi panas banget sumpah, cerah banget sih tapi panas. Tadi sempat ngobrol sama yang penjaga kuburan. Jadi di Budi Dharma ini kalau mau pasang keramik dan batu nisan itu kena sekitar 350. Jadi dengan uang 350 kuburan bisa cantik semua di keramik, dan bagus sih tadi ngeliat juga. Jadi itu, dan nanya juga bisa nggak buat dibenerin apa. Cuman tergantung wilayahnya, kalau sebelah sono beda lagi orang, sebelah sini beda lagi orang. Jadi di tempat itu kalau kita nguburin di utara ya koordinasi sama yang punya utara buat minta dibagusin, itu kena sekitar 350. Itu aja sih. Tapi bagus sih, pas ngeliat pengerjaannya juga bagus. Cuman kan lebih bagus kalau kuburan itu rata lah dengan tanah. Sekedar info aja, info. Alhamdulillah udah nyampe rumah. Biasanya ini masih jam 4, jadi gua sholat asar dulu. Di situ biasanya gua jogging. Biasa jogging mah nggak usah jauh-jauh, Danau 2 aja nanti ya. Oke, semuanya sudah kelar, kita tinggal OTW. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang gue udah nyampe di Danau 2. Gue lagi jogging, lari-lari. Ternyata banyak yang seger-seger di sini ya. Jadi gue mikir kalau lu misalkan lu orang yang suka dugem gitu, orang yang suka dugem, terus lu dapet
cewek di lingkungan itu tuh. Jodoh lu di situ ya, pasti jodoh lu suka ngandugem. Terus kalau lu suka olahraga, dan jodoh lu juga nggak bakal jauh dari orang-orang yang suka olahraga. Jadi lingkungan itu tuh menurut gue tuh penting banget buat menentukan jodoh ataupun kehidupan kita sehari-hari. Jadi mulailah hidup yang lebih sehat gitu. Semoga dapat jodoh di sini. Set, mantap banget ini dah. Wait, apa ini? Wait. Oh, ada sesajen ini. Wah. Mbak siapa dia? Minta jodoh kali ya? Ya, baru 3 putaran udah ngap. Emang faktor umur nggak bisa bohong. Padahal umur gue masih muda. Ngap, mungkin karena asap rokok kali. Gila, napas filter disuruh lari, pengen ngap-ngapan. Cuman bagusnya tuh karena gue tahu akibat dari gue perokok aktif, mungkin mempengaruhi buruk buat kesehatan gue gitu kalau gue nggak imbangin dengan olahraga setiap hari. Ya minimal seminggu 3 kali kan. 3 kali ya, kalau nggak bisa seminggu sekali. Kalau nggak bisa ya gue kadang nyempatin cuman 10 menit dalam seminggu kalau nggak bisa. Cuman bagi kalian yang bener-bener napas filter, napas super, ya kan, gue saranin bro, dan lo harus olahraga. Karena kalau nggak gitu, buset, umur emang si umur nggak ada yang tahu kan. Cuman buat lo mikir lah, lo ntar yang udah nikah nanti, saat lo muda lo ngerusakin badan lo, begadang rokok. Terus pas lo nikah, lo sakit, nyusahin bini, nyusahin anak. Ya lo harus mikir lah. Mikirnya tuh jangan buat diri lo sendiri, tapi jangan sampai orang tuh dengan ada keberadaan lo tuh malah lo tuh nyusahin buat mereka. Jangan. Kalau bisa, ketika orang-orang ada berada di sekitar lu harus menjadi manfaat di antara mereka. Itu sih pesan gua. Salam napas filter. Why do I try? Why do I try? Why don't you tell me why I can't sleep at night? Why do I try? Why do I try? Why don't you tell me why I can't sleep at night? Why do I try? Why do I try? Why don't you tell me why I can't sleep at night? Why do I try? Why do I try? Why don't you tell me why I can't sleep at night? Why do I try? Why do I try? Why don't you tell me why I can't sleep at night? Why do I try? Why do I try? Why don't you tell me why I can't sleep at night? Oke, jadi yang tadi gua olahraga, buset kedekatan sama muka gua. Jadi tadi masuk biaya ke gor itu 2.000. Dan apa ya? Dulu sih itu aja murah kan. Biaya juga murah, terus juga sehat. Jadi buat kalian yang jarang olahraga, kalau bisa pada olahraga deh. Cukup sekian video gua. Terima kasih. Dadah.